Halo guys, selamat datang di Cry Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini gua akan mereview sebuah film yang bergenre horror misteri. Film ini berjudul In the Tall Grass 2019. Film ini sendiri menceritakan tentang teror dan misteri pada sekelompok orang yang tersesat di sebuah padang rumput. Film ini cukup membuat kita berpikir dan memutar otak ya. Siapa sih yang terpikir bahwa rumput bisa menjadi sangat menakutkan dan menyesatkan orang-orang? Disinilah kita bisa menemukannya. Baiklah, daripada berlama-lama lagi, ayo langsung aja kita ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang kakak beradik yang sedang menuju ke San Diego. Sang adik bernama Becky dan kakak bernama Carl. Di tengah perjalanan, Becky yang sedang hamil besar merasa mual dan meminta Carl untuk beristirahat sejenak. Mereka pun berhenti di tepi jalan di seberang gereja. Setelah Becky merasa enakan, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum mereka jalan, Becky mendengar teriakan seorang anak laki-laki bernama Tobin yang meminta bantuan dari ladang rumput tinggi dan lebat. Merasa kasihan, mereka pun memutuskan untuk menolong anak itu. Kemudian Carl memindahkan mobilnya di depan gereja. Lalu dimulai dengan Carl yang masuk duluan. Kemudian disusul oleh Becky yang kelihatannya ragu-ragu. Saat di dalam ladang, Becky mencoba untuk menghubungi polisi. Namun itu sia-sia saja. Singkat cerita, baru saja mereka memasuki padang rumput, mereka sudah tersesat satu sama lain. Walaupun mereka merasa berdekatan, namun kenyataannya mereka berjauhan. Dan Tobin yang mereka cari-cari pun tidak pernah mereka temukan. Sontak Carl pun panik. Ia pun segera berlari sekencang mungkin untuk mencari Becky. Hingga pada akhirnya ia pun terjatuh dan melihat seekor bangkai anjing bernama Freddy. Singkat waktu, hari pun mulai sore. Mereka berdua masih tidak bisa bertemu satu sama lain. Hingga tiba-tiba saja, seorang pria muncul dari dalam rerumputan dan menghampiri Becky. Ia adalah Ross, ayah dari Tobin. Ross yang mengaku tahu jalan keluar dari tempat ini mengajak Becky untuk ikut bersamanya. Scene pun berpindah. Carl yang belum juga menemukan Becky menjadi frustasi dan putus asa. Dan tiba-tiba saja di tempatnya berada, muncul seorang anak kecil berpakaian lusuh yang mengagetkan Carl. Ternyata anak ini adalah Tobin, anak yang meminta bantuan dan memancing Becky dan Carl untuk masuk ke tempat yang menyeramkan ini. Di sana Tobin mengatakan hal yang aneh. Ia mengatakan ia bisa menemukan Becky. Lebih mudah jika Becky sudah mati. Ladang ini tidak menggerakkan benda mati, sembari sedang mengubur seekor gagak yang sudah mati. Carl pun heran dan menanyai Tobin, "Bagaimana engkau tahu tentang Becky?" Tobin pun menjawab, "Sebuah batu dan rumput di ladang ini. Mereka tahu segalanya." Lantas kemudian Tobin mengajak Carl untuk pergi ke tempat batu misterius itu yang berada di tengah-tengah ladang. Scene pun berpindah pada Becky dan Ross yang masih mencari Carl dan keluarga Ross. Di tengah perjalanan, Becky kehilangan jejak Ross. Kala itu ia menemukan barang-barang dan sepotong rambut yang telah ternodai darah. Dan kemudian, di sisi lain, Carl dan Tobin pun akhirnya tiba di tempat batu misterius itu. Terlihat di sana, Tobin meminta Carl untuk mencoba menyentuh batu itu. Namun ketika Carl hendak menyentuhnya, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan Becky yang sepertinya diserang oleh sesuatu. Spontan saja, Carl pun panik. Ia pun berlari menghampiri suara teriakan Becky. Pada keesokan harinya, scene diperlihatkan pada seorang pria bernama Travis yang sedang mencari Becky dan Carl. Travis ini adalah ayah dari anak yang dikandung oleh Becky. Saat itu ketika Travis melewati gereja, ia melihat mobil yang dibawa Becky dan Carl di depan gereja. Di sana Travis melihat makanan yang telah membusuk dan mobil yang telah berdebu, menandakan bahwa waktu telah berlalu cukup lama. Kemudian Travis menemukan sebuah buku di pinggiran jalan di depan ladang rumput, yang di dalamnya tertulis nama Becky. Lantas Travis pun merasa yakin bahwasanya Becky dan Carl berada di dalam ladang rumput. Tanpa berpikir panjang, Travis pun memasuki ladang. Di dalam perjalanan, Travis cukup cerdik untuk menandai setiap jalan yang dilaluinya. Namun itu sia-sia saja. Seolah-olah ladang ini benar-benar hidup. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Travis hendak beristirahat, tiba-tiba saja ia bertemu dengan Tobin. Di sana Tobin berkata bahwa ia mengenal Travis dan mengetahui tujuan Travis berada di ladang ini.
Lantas Travis pun merasa heran dan bertanya kepada Tobin, "Apakah kau tahu di mana Becky berada?" Kemudian Tobin yang saat itu mengetahuinya membawa Travis ke tempat Becky berada. Namun setibanya di sana, betapa kagetnya Travis. Ia malah menemukan mayat Becky yang telah membusuk. Entah sudah berapa lama Becky di tempat yang mengerikan ini. Saat itu, ketika Travis menoleh ke arah Tobin, Tobin pun menghilang secara misterius. Keesokan harinya, Travis yang putus asa dan menyadari bahwa sang kekasih telah tiada, memutuskan untuk keluar dari ladang ini. Tak lupa ia membawa kalung di saku Becky sebagai kenang-kenangannya. Di tengah perjalanan, Travis mendengar orang yang bercakap-cakap di luar ladang yang menyeramkan ini. Spontan saja, ia meminta pertolongan. Ternyata orang yang berada di luar ladang ini adalah keluarga Ross. Kala itu Freddy yang terpancing oleh suara Travis memancing Tobin dan keluarganya masuk ke dalam ladang. Dan seperti biasa, keluarga Ross yang baru saja masuk telah terpisah dan tidak bisa menemukan satu sama lain. Singkat waktu, malam pun tiba. Ross yang sedang mencari keluarganya justru menemukan batu misterius yang diperlihatkan oleh Tobin sebelumnya. Ya sudah pasti ya bahwasannya Ross akan menyentuh batu itu. Keesokan harinya terdengar suara Tobin yang meminta pertolongan. Dan benar saja, ternyata orang yang berada di luar ladang rumput adalah Becky dan Carl seperti scene di awal cerita film. Bisa kita simpulkan ya, bahwa di dalam ladang ini memiliki ruang dan waktu, yang biasanya orang sebut sebagai time loop atau siklus lingkaran waktu. Karena siklus ini akan terus berulang untuk memenuhi keinginan batu misterius yang berada di tengah-tengah ladang rumput yang menyeramkan ini. Singkat cerita, Becky dan Carl pun terpancing oleh Tobin untuk memasuki ladang. Tobin yang berada di dalam ladang menemukan Freddy yang telah mati. Kemudian, mereka memutuskan untuk bertemu di titik Tobin berada. Seperti yang kita ketahui, bahwa Tobin pernah mengatakan, lebih mudah menemukan benda mati yang tidak bergerak di dalam ladang ini, sehingga mudah bagi mereka untuk berkumpul di tempat Tobin berada. Lalu mereka memutuskan untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Namun di tengah perjalanan, seseorang yang tidak diketahui namanya menelpon Becky. Wanita itu berkata, "Jangan biarkan Carl menyakiti Travis, atau kita akan terus melakukan kesalahan yang sama." Mereka semua pun heran, apa yang dimaksud perkataan wanita itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, dan tiba-tiba saja Becky mengalami pendarahan dan pingsan. Di samping itu, Rose pun tiba-tiba muncul dari arah rerumputan dan menolong Becky secara heroik. Di sana Rose mengaku tahu jalan keluar dari tempat itu, sehingga ia mengajak semuanya untuk mengikutinya. Singkat waktu, ternyata Rose membawa mereka semua ke tengah-tengah ladang, tempat batu misterius itu berada. Di sana Rose menceritakan betapa hebatnya batu misterius ini dan meminta yang lainnya untuk menyentuh batu itu. Ketika Carl hendak menyentuhnya, tiba-tiba saja Natalie muncul dan meminta Carl untuk berhenti. Namun anehnya, Natalie terlihat sangat ketakutan ketika melihat Rose, bagaikan ia melihat seorang pembunuh. Natalie berkata bahwa Rose ingin menyakitinya. Becky yang melihat itu merasa ada yang tidak beres, dan ia pun menyarankan Travis dan Carl untuk pergi dari tempat ini. Sedangkan Rose yang menyadari itu mencoba untuk tidak membiarkan mereka pergi. Akibatnya, pertarungan pun tidak dapat terelakkan, hingga pada akhirnya pertarungan menyasar kepada Natalie dan membuatnya terbunuh secara tragis. Kemudian mereka semua pun lari untuk menghindari Rose, dan di tengah perjalanan mereka menemukan Freddy. Lantas mereka pun mengikutinya, hingga tibalah mereka pada sebuah bangunan yang tidak berpenghuni. Di dalam bangunan itu, Travis dan Carl terlibat pertarungan, yang ternyata Carl sang kakak memiliki perasaan kepada Becky. Singkat waktu, Rose yang mengejar mereka pun akhirnya tiba di tempat mereka. Mereka yang panik pun melarikan diri ke rooftop bangunan itu. Di sana Travis dan Carl melihat Freddy yang memasuki rumput dan secara ajaib keluar dari ladang rumput. Travis yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya tidak sengaja terpeleset hingga pada akhirnya Carl dengan sengaja melepaskan pegangannya yang ternyata kejadian itu terlihat jelas oleh Tobin. Singkat cerita, Rose pun tiba di atas bangunan sehingga membuat mereka semua terpaksa lari ketakutan menuju ke dalam ladang. Dan pada akhirnya, Carl pun tertangkap oleh Rose. Di sana ketika Carl menoleh,
Ia melihat dirinya sendiri yang telah mati berkali-kali, yang memberitahu kita bahwa siklus lingkaran waktu ini telah terjadi berulang kali. Di samping itu, Travis yang terjatuh dari atas bangunan ternyata masih hidup. Ia pun segera mencari Becky. Walaupun Travis berhasil menemukan suara Becky, tapi ia tidak berhasil menggapainya. Hingga pada akhirnya Becky pun tertangkap oleh Ross. Dan dengan sedikit keberuntungan, Becky pun berhasil lolos dan melarikan diri. Namun di tengah perjalanan, hal-hal mengerikan pun terjadi. Sekelompok manusia berwajah rumput mengelilingi Becky, lalu membawa Becky menuju ke tempat batu misterius itu berada. Setibanya di sana, tampak Becky mencoba menelpon seseorang, yang ternyata ia sedang menelpon dirinya sendiri, sama seperti scene di awal film. Kemudian terlihat di sana bahwasanya batu misterius tersebut terlihat ukiran-ukiran persembahan, yang memberitahu kita bahwasanya itu adalah persembahan seorang bayi kepada batu dan ladang yang mengerikan ini. Di samping itu, secara kebetulan Becky pun hendak melahirkan, dan kemudian ketika ia tersadar, Becky pun berhasil melahirkan bayinya, dan tampak di sana ternyata Carl membantu persalinannya. Dengan penglihatan yang masih sama samar, ia melihat bayinya. Carl pun memberitahu Becky semuanya baik-baik saja. Lalu Becky yang terlihat lemas pun diberi makan sesuatu oleh Carl. Dengan lahap, Becky memakannya. Dan pada akhirnya, Becky pun mulai merasa aneh dengan rasa makanannya. Dan ternyata yang dimakan oleh Becky adalah bayinya sendiri. Sontak Becky pun kaget, dan ternyata hal yang dilihatnya hanya halusinasi belaka. Scene pun berpindah pada Travis yang tengah panik mencari Becky. Sampai tibalah ia di tempat batu misterius. Namun kedatangannya sudah terlambat. Sang buah hati telah tiada, sedangkan Becky sudah sekarat. Di samping itu, Tobin tiba-tiba muncul. Ia berkata bahwa Ross telah membunuh Cole. Travis yang marah karena kehilangan bayinya kemudian menantang Ross untuk bertarung. Dan tiba-tiba Ross pun muncul sehingga pertarungan antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Hingga pada akhirnya pertarungan sengit itu pun dimenangkan oleh Travis. Namun sayangnya Becky yang sekarat pun tak dapat diselamatkan. Travis yang geram dengan keadaan memutuskan untuk menyentuh batu misterius itu. Ketika Travis menyentuhnya, ia menjadi tahu segala misteri di ladang ini. Dan ia menjadi tidak buta map, seolah-olah menyatu dengan rumput-rumput di ladang ini. Kemudian Travis pun segera membawa Tobin untuk keluar dari ladang. Di sana Travis memberikan kalung kenang-kenangannya kepada Tobin. Ia meminta Tobin agar tidak membiarkan Becky masuk ke dalam ladang ini. Dan singkat cerita, tiba-tiba Tobin berada di sebuah ruangan. Ruangan itu adalah ruangan gereja di seberang ladang rumput itu. Ketika Tobin keluar dari gereja, secara kebetulan ia pun melihat Becky berada di seberang gereja. Tobin pun tidak membiarkan mereka masuk ke dalam ladang, sembari memperlihatkan sebuah kalung yang sama seperti kalung yang dimiliki oleh Becky. Becky pun sadar bahwasannya ada yang tidak beres, dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Mereka juga membawa Tobin bersama mereka, namun Becky memutuskan untuk tidak pergi ke San Diego, namun kembali ke kota asalnya. Di sisi lain terlihat Travis yang terbaling sekarat yang sudah pasti nyawanya tidak tertolong lagi, dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian dengan cerita di film ini? Sungguh lelah ya, dibuat berputar-putar dengan alur ceritanya yang membingungkan. Tapi menurut gua film ini cukup menarik bagi kalian pecinta misteri. Sedikit penjelasan dari gua ya. Sudah jelas bahwasanya cerita di film ini mengenai time loop atau lingkaran waktu. Namun ketika siklus diputus oleh Travis, bisa dipastikan bahwa Becky, Carl, Tobin, dan Travis selamat karena tidak pernah masuk ke dalam ladang rumput itu. Ini bisa kita lihat ketika Becky memutuskan untuk kembali ke kota asal, sehingga Travis tidak pernah mencari mereka. Baiklah, sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video gua, tinggal like dan subscribe aja ya. See you!